Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan dan pedoman Festival Seni Pai. Kami akan memposting beberapa sorotan setiap hari antara tanggal 6 Juli dan tanggal 19 Juli tahun 2022. Si media sosial dan utas ruang obrolan. Dengan berpartisipasi dalam program ini, atau mengirimkan karya seni, perintis mengkonfirmasi bahwa mereka memiliki semua hak atas karya seni mereka dan menyetujui penggunaan atau publikasinya. Bersama dengan nama pengguna PA, oleh Pai Network seperti yang dijelaskan dalam persyaratan layanan. Untuk mencegah eksploitasi merek dagang Pai yang tidak sah oleh aktor jahat untuk membingungkan dan menipu anggota komunitas Pai, sangat penting untuk menggunakannya dengan benar. Lihat pedoman merek dagang jaringan Pai. Pai Network dan logo Pai adalah merek dagang dari perusahaan komunitas. Fitur pengiriman ulang KYC. Kami telah merintis fitur KYC baru yang hanya tersedia untuk pelamar KYC Yoti sebelumnya, pelamar KYC pilot atau orang lain dengan data tertentu yang hilang, yang masih terjebak dalam waktu pemrosesan yang lama karena ketidakcukupan sistem dari solusi KYC sebelumnya atau versi aplikasi Pai KYC sebelumnya. Fitur ini memungkinkan mereka untuk meninjau, menambahkan data yang hilang dan mengirim ulang dan melepaskan diri, jika mereka memilih demikian, dan tidak ingin menunggu solusi khusus yang disebutkan sebelumnya. Solusi lain untuk membuka blokir pionir sedang dikerjakan. Ini dapat membantu karena solusi Pai KYC yang ditingkatkan dan diskalakan saat ini berpotensi dapat memproses aplikasi baru dalam waktu singkat. Jika ini berlaku untuk Anda, silahkan kunjungi aplikasi KYC di Pai Browser untuk melihat apakah fitur pengiriman ulang tersedia untuk Anda. Penerapan, permohonan lamaran, penggunaan, pemakaian, surat lamaran, surat permintaan, ketekunan, usaha, rayuan, peminangan, penyerapan. Misalnya, jika unggahan foto atau video gagal, pelamar saat ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengirim ulang, yang tidak mungkin dilakukan dalam versi percontohan aplikasi KYC. Fitur pengiriman ulang baru sedang dikembangkan dan akan segera dirilis untuk memungkinkan pelamar Yoti KYC dan KYC pilot sebelumnya untuk mengirim ulang aplikasi baru dan melepaskan diri. Jika mereka memilih demikian dan tidak ingin menunggu solusi custom yang disebutkan di atas. Karena saat ini ditingkatkan dan ditingkatkan, solusi Pai KYC berpotensi memproses aplikasi baru dalam waktu singkat, sebuah proses untuk mendukung perintis dengan banding nama yang kompleks. Fitur ini tidak tersedia untuk pelamar yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan aplikasi yang benar dan lengkap, akan tidak terpengaruh oleh kekutangan sistem. Karena sebagian besar jaringan dapat mengirimkan KYC mereka untuk bersiap-siap untuk migrasi mainnet mereka. Jaringan telah melalui proses migrasi untuk memasukkan KeyChat Pioneers ke blockchain Pai mainnet yang terlampir. Sebagaimana dinyatakan dalam draft bab baru dari white paper yang diperbarui yang dirilis pada tanggal 28 Desember tahun 2021. White paper Desember, periode jaringan tertutup saat ini dirancang khusus untuk memungkinkan jutaan perintis menyelesaikan KYC mereka. Tonton video pengumuman P2Day minggu lalu di sini. Baca di bawah untuk migrasi mainnet P2Day minggu lalu dan berita KYC.
dan mentransfer Pi mereka ke mainnet, sementara komunitas fokus pada membuat utilitas dan membootstrap ekosistem tanpa gangguan eksternal apapun dengan membangun dan menggunakan aplikasi Pi baru. Jika Anda telah melewati Pi KYC, Anda dapat menyelesaikan semua item di daftar periksa mainnet sekarang juga untuk mengaktifkan transfer saldo yang dapat dipindah tangankan ke mainnet. Silahkan ketuk daftar periksa mainnet di layar beranda untuk melengkapi persyaratan pramigrasi Anda. Setelah Anda menyelesaikan langkah 1-6 dari daftar periksa mainnet Anda, langkah 7 baru akan tersedia untuk Anda. Mentransisikan aplikasi testnet ke mainnet, dan menyelesaikan serta meningkatkan infrastruktur ekosistem. Pi Network telah membuat cryptocurrency dapat diakses di seluruh dunia, memungkinkan pionir untuk menambang Pi di telepon tanpa biaya fiat. Ini adalah kesuksesan besar komunitas untuk sampai pada momen di mana saldo Pi yang ditambang siap untuk bermigrasi ke mainnet. Pi yang ditambang melalui hadiah tim rujukan akan ditunda untuk migrasi saat ini, terlepas dari apakah ada orang di rujukan tim KYC atau tidak. Umumnya, bagian dari imbalan rujukan disebabkan oleh perbedaan anggota tim rujukan hanya akan menjadi saldo yang dapat ditransfer setelah yang sesuai anggota mendapatkan KYC. Jika tidak, tetap sebagai saldo belum diverifikasi di aplikasi seluler. Karena menghitung hadiah referensi jaringan adalah komputasi intensif dan mahal. Itu membuat masuk akal untuk menghitung imbalan seperti itu ketika jaringan memiliki lebih banyak orang lulus KYC. Alasannya bahwa penghargaan tim rujukan secara komputasi intensif adalah bahwa itu diperhitungkan untuk penambangan bersamaan dari masing-masing spesifik pasangan perintis rujukan dan rujukan, yang dapat bervariasi bahkan dalam tim rujukan yang sama, untuk efisiensi jaringan. Setiap rujukan, oleh karena itu, hadiah tim akan diproses dan dipindahkan di kemudian hari ketika ada lebih banyak pionir lulus KYC. Sampai di sini dulu video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tidak pernah ada jalan pintas menuju kesuksesan abadi yang sejati, baik itu untuk individu atau jaringan. Apakah itu dalam sejarah atau saat ini, baik itu cryptocurrency atau non-cryptocurrency. Hal-hal hebat membutuhkan waktu dan upaya gigih untuk membangunnya.